adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya hujan dan siklus air. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Mareto Yuyanti Batonis, Prodi PGSD semester 5 dari kampus Universitas Karya Dharma Kupang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dengan dosen pengasuh Priscilla Delivire SPD MPD. Sekian dari perkenalan saya, kita lanjut ke materi. Oke, baik adik-adik, jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang proses terjadinya hujan atau siklus air. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa itu proses terjadinya hujan atau siklus air? Oke, baik. Ketika kita masih memijakkan kaki di bumi, kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari cuaca, musim, dan iklim. Apabila untuk kita masyarakat di Indonesia, kita berada di negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita masuk ke pengertian siklus air. Jadi kita harus mengetahui bagaimana definisi sesungguhnya. Siklus air adalah serangkaian dari sebuah peristiwa berulang yang membuat air di bumi tidak pernah habis dan menyebabkan terjadinya hujan. Siklus ini juga secara ilmiah dikenal sebagai siklus hidrologi. Siklus yang terus berulang ini yang membuat terjadinya siklus hujan. Secara definisi, siklus ini memiliki proses dari penguapan oleh air yang ada di bumi naik ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus ini juga membuat perputaran air yang sering terjadi di alam. Proses alur siklus hujan atau hidrologi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa siklus hujan sendiri biasanya akan terjadi dari evaporasi, kondensasi, hingga turun lagi ke bumi. Berikut ini adalah beberapa siklus air yang terjadi. Yang pertama, siklus evaporasi. Siklus hujan dimulai dari siklus evaporasi atau penguapan. Siklus ini terjadi karena proses dimulai dari laut, danau, sungai, hingga sumber air lainnya yang ada di bumi, lalu menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Evaporasi akan mengubah air menjadi gas yang membuatnya naik di atmosfer. Perpindahan dari molekul air menjadi gas ini yang membuat terjadinya kondensasi. Kita masuk ke siklus yang kedua, yaitu siklus kondensasi. Siklus yang mengubah gas menjadi air kembali hingga menjadi partikel es. Partikel es ini juga akan berbentuk bulir yang sangat kecil dan kemudian akan berubah menjadi awan. Air yang berkumpul ini akan menjadi awan membawa hujan. Siklus ini juga adalah kebalikan dari evaporasi. Kita masuk ke siklus yang ketiga, yaitu siklus presipitasi. Pada tahap ini, presipitasi menjadi lanjutan dari kondensasi. Jadi proses ini terjadi karena adanya proses pendinginan dan adanya penambahan uap air. Air yang membentuk awan pada proses ini akan berada di titik jenuh. Akibatnya, air yang sudah tidak bisa ditampung awan akan turun menjadi hujan. Semakin banyak air terkondensasi oleh awan, maka semakin banyak juga air hujan yang turun ke bumi. Siklus yang keempat yaitu runoff. Hasil dari air hujan yang turun dari langit atau atmosfer dengan volume yang berlimpah lalu bergerak dari permukaan tinggi ke permukaan rendah melalui berbagai macam jalur seperti
aluran air, got sungai, maupun danau akan membuat siklus runoff. Kita masuk ke siklus yang kelima, yaitu siklus infiltrasi. Dalam proses siklus hujan terdapat perbedaan dari sumber yang menyebutkan bahwa proses terakhir siklus hujan ada di siklus runoff, dan ada juga yang menyebutkan hingga siklus infiltrasi. Siklus ini merupakan memiliki peranan penting dalam melakukan distribusi hujan yang turun dan akan bisa berakibat pada limpasan permukaan, terjadinya banjir, erosi, atau tersedianya simpanan air untuk tanaman dan irigasi, dan juga air di bawah tanah. Infiltrasi sangat dipengaruhi oleh sifat tanah dan vegetasi yang beragam. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu siklus hujan atau siklus hidrologi. Jadi di sini ada beberapa jenis siklus, yaitu seperti siklus yang pertama itu siklus air pendek. Pada siklus air pendek ini, air hanya akan mengalami evaporasi atau penguapan dari laut, sungai, danau, dan permukaan air lainnya yang ada di bumi. Lalu, uap air mengalami kondensasi hingga berubah menjadi awan, hingga terjadinya presipitasi di bumi. Kita masuk ke siklus yang kedua, yaitu siklus air sedang. Berbeda dengan siklus air pendek, siklus air sedang ini terjadi di laut, tidak terjadi di laut, melainkan terjadi di daratan. Mengalami proses yang sama dari evaporasi menjadi kondensasi dan terjadi presipitasi, dan akan mengalami adveksi atau terjadinya penggeseran awan ke tempat lain karena adanya bantuan angin yang menyebabkan terjadinya runoff, sehingga mengalami proses yang berulang terjadi. Kita masuk ke siklus air panjang. Pada siklus yang ketiga ini, prosesnya hampir sama dengan air pendek dan siklus air sedang. Karena perbedaannya adalah siklus ini mengalami proses yang cukup panjang, dari evaporasi hingga kondensasi, masih sama prosesnya. Tetapi hujan yang turun bukan air melainkan hujan es. Adveksi ini menyebabkan penggeseran air hujan ke tempat yang lebih dingin hingga musim berganti setelah terdapat matahari. Salju atau es akan mencair dan mengalir ke permukaan bumi dan akan sampai ke laut, lalu terjadi proses ulang siklusnya. Pada siklus air ini atau siklus air panjang ini juga akan terjadi ketika proses sublimasi, yaitu proses adanya perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, jadi dari penjelasan Ibu ini kita bisa tahu proses terjadinya siklus air atau siklus hidrologi. Jadi semoga dari pembelajaran ini kita dapat menambah pemahaman kita akan proses terjadinya hujan dan panas yang terjadi di wilayah kita. Yang penjelasan saya mengenai proses terjadinya hujan dan siklus air, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi adik-adik dan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.